ini kan. Tadi Ya. di awal masih ingat kan saya tanya Bang Orlando membatalkan dengan menggenapi sama atau beda? Nah penjelasannya kan saya pemahaman Bang Orlando beda kan ya. Terus Iya. kita langsung bahas nih ayat yang Efesus 2:15 menegaskan membatalkan hukum Taurat kan. Kalau tadi kan menggenapi Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat satu iota pun gitu kan, tapi akan menggenapinya itu Yesus ya. Nah ini Paulus di sini membatalkan hukum Taurat di Efesus. Terus Bang Orlando bawa ayat Kolose tadi, di ayat Kolose menghapuskan. Saya tanya makna kata membatalkan dan menghapuskan sama atau beda? Sama kan? Nah kalau dengan menggenapi sama atau beda? Gitu. Karena di sini ternyata ditegaskan membatalkan, di Kolose menghapuskan hutang, tapi Yesus akan menggenapi. Gimana ini korelasinya gitu dengan yang tadi penjabaran gamblang Bang Orlando? Ini korelasinya gimana? Di Efesus ya. Di Efesus menghapuskan, ya kan? Di Efesus membatalkan. Di Efesus membatalkan. Di Kolose menghapuskan utang, kan? Iya. Nah, kita ambil kata membatalkan dan menghapuskan, sama nggak maknanya? Sama kan kata Bang Orlando, gitu kan? Iya. Sama-sama nih, meniadakan berarti kan intinya. Meniadakan. Dengan menggenapi gimana? Menggenapi bukan membatalkan, tapi ini kok jadi membatalkan di Efesus ini? Ya tadi saya sudah mengilustrasikan bahwa bukannya seolah-olah melakukan kebaikan untuk pahala, untuk apa? Untuk ya kalau untuk itu untuk mendapatkan kutuk kalau kita melakukan perbuatan jahat. Itu maksudnya jangan membatalkannya tuh, jangan mempunyai pemikiran yang demikian gitu. Pemikirannya harus diperbarui. Dasarnya karena kita ini sudah ditebus gitu. Ini dalam ayatnya bukan kalau kita masalah ya gimana? Jadi kalau yang kata Paulus bilang dia terjebak oleh hukum Taurat itu karena dia akan timbulnya merubah kan tadi Paulus terjebak merubah paradigma kan, itu kan yang berubah paradigma ya kan kata Bang, saya masih ingat tadi Paulus merubah paradigma. Oke lah, Paulus merubah paradigma dari paradigma cara berpikir sebagai Yahudi. Iya, dia terjebak di paradigma berpikir sebagai pengikut Kristus kan, seperti itu yang saya tangkap, betul kan? Iya, betul. Nah kalau di ayat Efesus ini bukan masalah paradigma, ini hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Jadi bukan membatalkan paradigma, bukan membatalkan pemikiran, membatalkan hukum Taurat. Membatalkan di Efesus itu, iya, di Efesus itu membatalkan hukum Taurat, bukan membatalkan pemikiran, bukan membatalkan paradigma, bukan membatalkan apa-apa, membatalkan hukum Taurat. Oke, hukum Taurat yang komplit dengan ayat Kolose menghapuskan, ternyata menghapuskan sama membatalkan sama aja, sama-sama meniadakan. Yesus tidak akan pernah meniadakan hukum Taurat gitu. Gimana ini korelasinya? Membatalkan hukum Taurat. Jadi kalau kita hukum Taurat kan tangan ganti tangan, mata ganti mata gitu ya, Bang Muklis ya.
Oh enggak, hukum Taurat itu seperti akan jangan menyebut nama Allah sembarangan. 10 hukum Taurat yang kita hukum Taurat kita anggaplah yang 10 hukum Taurat itu kesimpulan tegasnya di situ tuh hukum Taurat tuh. Jangan berzina, menghormatilah kedua orang tua. Kan bagus tuh isinya tuh. Yang 10 hukum tuh bagus tuh isinya kan. Ini dibatalkan. Kan kalau bukan yang masalah akan itu kalau misalnya hukum Taurat secara satu kitab gitu, tapi kalau secara yang kesimpulan diperingkas, disederhanakan lagi, diambil yang paling penting poinnya, jadilah 10 hukumnya itu. Ya bahkan disempurnakan lagi oleh Yesus, kasihilah sesama Allah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu manusia, itu kan. Iya, itu menggenapi. Yesus masih menggenapi. Kalau Yesus benar, dia akan menggenapi. Yesus akan menggenapi, tidak akan meniadakan. Ini Efesus ini kan surat-surat karya Paulus ini. Iya. Jadi dia seolah-olah maksudnya membatalkan. Jadi seolah-olah dia seolah-olah gimana? Mengajarkan cheap grace dong, kasih karunia murah. Kalau menggenapi seolah-olah apa? Kalau membatalkan seolah mengajarkan cheap grace. Kalau menggenapi seolah-olah apa? Menggenapi ya, kalau menggenapi ya seolah-olah ya seperti pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul. Jadi membatalkan dan menggenapi sama atau beda? Membatalkan dan menggenapi sama atau beda? Ya kalau arti katanya ya beda gitu, tapi kalau dilihat dari makna yang sesungguhnya, karena dia sering menggunakan majas yang terbalik gitu, pada hakikatnya menguatkan gitu. Dia terbalik tadi pada hakikatnya menguatkan. Kalau Paulus menggenapi gini nih, Yesus menggenapi hukum Taurat. Paulus juga diyakini sama-sama mengikuti Yesus menggenapi hukum Taurat. Itu majas atau yang sesungguhnya? Gimana? Tadi saya kurang jelas. Ya kan, Yesus akan menggenapi hukum Taurat kan, karena dia tidak akan meniadakan. Yesus akan Paulus juga orang Kristen meyakini sama dengan Yesus. Paulus juga sama menggenapi hukum Taurat ya. Itu majas atau yang sesungguhnya? Kalau itu sesungguhnya dong. Oh, kalau menggenapi sesungguhnya. Kalau ini membatalkan hukum Taurat nih dengan matinya, iya, berarti telah membatalkan hukum Taurat. Ini majas kalau ini. Dengan matinya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu majas apa yang sesungguhnya? Ini yang sesungguhnya. Oh, sama-sama sesungguhnya, bukan majas. Berarti benar-benar dibatalkan hukum Taurat ya. Iya, karena sesungguhnya ya, dasarnya itu Pak Muklis, dasarnya hukum Taurat itu ya Tuhan nggak mau gitu, istilahnya kita memperhitungkan itu berkat atau kutuk gitu, karena Tuhan nggak mau itu kata Tuhan atau kata Paulus? Tuhan nggak mau itu kata Tuhan, kata Paulus atau kata Orlando? Kata siapa itu Tuhan nggak mau? Kata Paulus, dan saya juga setuju gitu. Oh, kata Paulus, Tuhan nggak mau karena hukum Taurat seperti ini sebenarnya Tuhan nggak mau gitu kan? Karena Tuhan mau
sehingga Paulus akhirnya menggenapi atau membatalkan hukum Taurat. Membatalkan Membatalkan atau menggenapi Paulus ini hukum Taurat. Membatalkan. Kalau di sini memang membatalkan gitu. Majelis apa yang sesungguhnya? Majelis apa yang sesungguhnya yang di sini, yang di Efesus ini? Yang di Efesus ini majelis apa sesungguhnya? Iya, Membatalkan hukumnya itu sesungguhnya. Sesungguhnya. Berarti Iya. Paulus memang membatalkan hukum Taurat ya, bukan menggenapi ya. Aduh, kalau dipertanyakan gitu, tidak, hukum Taurat itu tetap berlaku gitu, intinya tetap berlaku dan harus bahkan lebih gitu. Kalau orang berjalan disuruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil gitu. Dikasih minta jubah, kita kasih juga bajunya gitu. Iya, oke lah. Hukum Taurat tetap berlaku. Hukum Taurat tetap berlaku. Saya tanya kan kita jangan sampai keluar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ayat-ayat Alkitab gitu kan. Iya. Hukum Taurat ini berlaku, tapi ada ayat Alkitab, ini tulisan Paulus, surat Paulus sendiri yang menyatakan dengan tegas ada kalimat membatalkan hukum Taurat gitu. Jadi gimana korelasinya meyakini hukum Taurat berlaku tapi ayatnya menegaskan membatalkan hukum Taurat gitu. Gimana pemahaman Anda? Berlaku tapi membatalkan gitu. Membatalkan tapi berlaku. Gimana? Dipahaminya harus gimana itu? Filosofinya jadi tetap hukum Taurat itu Yesus kan udah berkata bahwa aku tidak akan meniadakan itu Yesus tidak akan meniadakan tapi akan menggenapinya. Setuju Anda setuju? Iya. Setuju. Sekarang yang ini Yesus atau Paulus ini yang di Efesus? Maksudnya gini, maksud Paulus tuh kalau mau bertobat tuh jangan ingat-ingat lagi kesalahan kita di masa lampau gitu. Jangan ingat. Iya. Jadi membatalkan hukum Taurat itu artinya jangan mengingat-ingat lagi kesalahan di masa lampau. Jadi kesalahan itu lupakan saja gitu. Secara iman yang dikatakan Yesus, yang dikatakan dia, saya lupa ya. Ya bahwa sambil ngopi Bang Wando. Kalau lupa nggak usah dipaksakan, ya udah pas sambil ngopi lah ya, sambil ngopi mungkin terlalu berat nanti banyak yang lupa gitu. Monggo yang lain, mungkin yang lain juga mau diskusi sama Bang Wando. Maksudnya gini, keselamatan itu ya dari Yesus. Jadi bukan hasil usahamu gitu. Jadi saya mengimani keselamatan itu bukan dari hasil usaha manusia gitu. Tetapi adalah anugerah. Saya terima semua penjelasan dari awal, saya nggak ada sanggahan karena saya terima semua juga, saya hanya sekedar bertanya, berbagi wawasan, dan yang lain juga sama nih, ingin berbagi wawasan atau pesan Bang Orlando, monggo yang lain. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما